ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup. Masih memberi nafas bagi kita, ruh untuk kita, yang dengannya masih terbuka kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan amalan-amalan yang akan sangat bermanfaat di akhirat. Kita lanjutkan kajian kita yang telah sampai pada pembahasan kesabaran. Dalam hal ini kisah pemuda yang diajar sihir dan diajar ilmu agama oleh seorang rahib ahli ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita telah sampai pada akhir kisah, di mana sudah dua metode pembunuhan yang sangat keji diterapkan oleh sang raja untuk membunuh si pemuda. Tetapi doa si pemuda menjadi sebab selamatnya beliau. Bahkan orang-orang yang ingin membunuh pun justru yang terkena musibah itu. Selanjutnya, pemuda kembali datang kepada raja. Akhirnya raja berkata, فَقَرْحَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللهم اكفنيهم بما شئت
فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال كفانيهم الله تعالى. Baik, maka selanjutnya raja menyerahkan lagi pemuda ini kepada beberapa orang dari sahabat-sahabatnya, orang-orang khusus dia, mungkin sejenis pasukan khusus. Raja punya kekuatan. Kalau sudah dikatakan sahabat-sahabatnya berarti orang-orang terdekat yang terkuat. Raja berkata, bawa dia. Naik di atas sebuah kurkur. Kurkur sejenis perahu. Kita kan macam-macam juga, ada bise-bise, ada katinting, ada yang macam-macam nama-namanya, perahu semuanya. Ini salah satu jenis perahu, kurkur. Bawa sampai ke tengah laut. Selanjutnya ancam, beritahu, kalau dia kembali kepada agamanya selamat, kalau tidak, tenggelamkan dia. Mereka pun membawanya ke tengah laut. Yang pertama dibawa ke mana? Gunung. Terus gunungnya goncang. Orang-orang yang membawa justru yang terjatuh. Ini yang kedua ya. Kedua. Maka sesampainya di tengah laut, si pemuda kembali berdoa. Dan ini kekuatan pemuda. Pemuda yang mustajabatud doa, yang doanya terkabul. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kembali Allahumma menampakkan hebatannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Ikfinihim, cukupkanlah saya dari mereka, bima syi'ta, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Fankafa'at bihi musafina. Perahu terbalik. Faghariqu. Ternyata yang membawa semua ini yang tenggelam. Jadi yang dimakan sama laut, laut ternyata memilih, sebagaimana gunung memilih siapa yang akan dia kubur di dalam jurang-jurang. Sekarang laut pun memilih siapa yang akan dikubur di dalam lautan. Harusnya kalau perahu terbalik, berarti semuanya kan? Iya. Tapi pemuda tidak mati. Setelah selamat, dengan keajaiban dari doa, waja'a yamshi ilal malik. Kembali dia datang kepada raja. Datang sendiri. Raja kembali bertanya, apa yang terjadi dengan teman-temanmu? Faqal, maka si pemuda mengatakan, kafanihimullahu ta'ala. Ini yang mau ditekankan. Pemuda ingin menekankan kepada raja yang mengangkat dirinya Tuhan, tidak mengakui sembahan selain dirinya, dan mengajak masyarakatnya untuk menyembah dirinya. Kembali pemuda menampakkan kepada raja bahwa ada yang lebih berkuasa dari dia. Ada Tuhan yang sebenarnya yang maha berhak untuk disembah. Kata si pemuda,
Allah Subhanahu wa taala telah menjaga saya, mencukupkan saya dari mereka. Sebelum raja berkomentar lebih jauh, pemuda ini akhirnya berkata, innaka lasta biqatili. Sungguh kamu tidak akan bisa membunuh saya. Hatta taf'ala ma amuruka bih. Sampai kamu melakukan apa yang saya perintahkan. Sampai kamu melakukan apa yang saya perintahkan kamu dengannya. Coba perhatikan ini. Kalau di awal-awal yang ini dia ucapkan si pemuda, maka apa? Tidak akan diterima. Kalimat saya perintahkan. Orang yang sudah mengangkatinya menjadi Tuhan. Perintahnya adalah kepastian. Ini mau diperintah. Tapi apa jawabannya? Ma huwa. Apa itu? Ini artinya apa? Penampakan kejadian-kejadian. Burhan-burhan itu sudah membekas. Dia tidak bisa mengelak. Dia harus paham. Walaupun dia ingkari dalam penampakan yang nampak lisannya. Di dalam dia tidak bisa ingkari. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia Tuhan yang hanya sekedar mengaku. Dia tidak bisa mengingkari ada yang lebih berkuasa dari dia. Dia tidak bisa mengingkari kebenaran yang dibawa oleh si pemuda. Ketika si pemuda mengatakan, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Kalimat membunuh ini, kalau tidak mau sadar, maka semangat membunuhnya semakin menjadi. Ini dimanfaatkan. Kamu tidak akan bisa membunuh saya. Sampai akhirnya, kamu lakukan apa yang saya perintah. Siap diperintah. Kata si pemuda, tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Kamu kumpul manusia, rakyatmu, fi sa'idin wahid. Dalam sa'id, lapangan luas. Satu lapangan. Bukan dua lapangan terpisah. Satu lapangan luas. Watas libuni ala jid. Dan kamu salib saya. Di atas batang kurma. Thumma khud saman min kinanati. Selanjutnya ambil anak panah dari tempat anak panah saya. Thumma da'is sahma fi kabadil qaus, fi kadidil qaus. Kemudian letakkan anak panah itu pada pertengahan busurnya. Kalau orang mau mana? Kemudian setelah itu kul, ucapkan. Lihat banyaknya perintahnya. Perintah terakhir ini yang perintah terakhir ini menjadi inti. Ucapkan. Bismillahirrabbilgulam. Ucapkan ini. Saya memanah, ingin membunuhnya dengan nama Allah, Tuhannya pemuda. Dia harus mengakui Allah, bahkan digiring. Bentuk apa? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Ini metode siasat tempuran yang paling hebat. Sebagai orang yang terkalahkan secara zahir, tapi hakikatnya orang yang mengatur keadaan. Anda bisa pahami kondisi ini. Siasat ini tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak ada bohong-bohongan di dalamnya. Politik yang ditegakkan si pemuda ini betul-betul perjuangan tulus. Tidak ada yang tidak tidak ada yang tidak menampakkan sesuatu kemudian ada yang
nampak. Tetapi lihat hakikatnya. Si pemuda dalam posisi orang yang akan dibunuh, justru dia yang berada dalam posisi memerintah si pembunuh. Kemudian setelah itu, lepaskan panah itu. Kata pemuda, jika kamu lakukan ini, maka kamu akan membunuh saya. Percaya? Sang raja percaya? Percaya. Itu artinya sudah kalah. Akhirnya, fajama'an nas. Dia kumpul manusia fi sa'idi wahid. Dalam satu lapangan luas. Wasalabahu ala jid. Dan dia salib si pemuda di atas kurma. Thumma akhadha sahman min kinanati. Kemudian dia ambil sebuah busur dari tempat busur si pemuda. Kemudian dia letakkan busur itu, anak panah itu, di tengah busur. Dia tarik, kemudian dia mengatakan, Bismillah Rabbil Ghulam. Demi Allah, dengan nama Allah. Ini bahasa Arabnya ya. Kalau terjemahnya, saya memanah dengan meminta pertolongan, dengan menggunakan nama-nama Allah, Tuhannya si pemuda. Itu lengkapnya. Dengan kesadaran, dia meminta kepada Allah. Sementara sampai saat ini, dia tidak mengakui ada Tuhan selain dirinya. Tapi dengan setunduk-tunduknya, dia pun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau menolak, dia tidak bisa. Amarah ingin membunuh. Ini orang sudah diikat dalam kesesatan. Tetapi hujjah Allah tidak bisa lepas darinya. Dihirus ikut dalam proses penegakan hujjah. Yang mana justru dia yang menjadi pemeran utama. Yang dengan masyarakatnya seluruhnya sadar bahwa ada Tuhan selain dia. Dia lepas dengan nama Allah. Akhirnya fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi fawada'a yadahu fi sudghihi famat. Maka anak panah itu tepat mengenai antara mata dengan pipi. Si pemuda segera meletakkan tangannya pada tempat itu, kemudian wafat. Tapi apa yang terjadi? Faqalan nas, maka manusia seluruhnya berkata, amanna bi rabbillah, kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Apa yang ditakuti? Rajanya sendiri mengakui. Bahkan minta tolong. Tunduk di hadapan pemuda ini. Minta pertolongan kepada Tuhannya si pemuda. Coba lihat jemaah. Apa arti kematian seorang pemuda ketika menjadi sebab berimannya masyarakat? Dan ini jelas sekali berbeda dengan kematian orang yang membom dirinya. Yang hanya mati beberapa orang, itu pun sebagian kaum muslimin mati. Setelah itu apa? Ada yang Islam setelah itu. Orang kafir justru semakin marah. Di Palestina mereka melakukan sebahagian pembunuhan diri. Menewaskan beberapa orang Yahudi. Tapi berapa? Meninggal 10 orang Yahudi. Kemudian berapa ratus? Kaum muslimin yang selanjutnya dibombardir oleh orang-orang Yahudi. Seolah-olah perbuatan itu sekedar memancing supaya Yahudi semakin murka untuk melampiaskan amarahnya kepada kaum muslimin. Kalau tidak punya alasan lagi.
Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbeda. Masalah yang ditimbulkan luar biasa. Lagi pula si pemuda kan tahu, mau tidak mau harus mati dia kan? Iya. Dia tidak bisa lari. Mau tidak mau harus mati. Dan setiap dia akan dibunuh, dia mengandalkan doanya. Sampai kapan doa ini? Iya. Tidak boleh tidak, harus ditempuh jalan pamungkas. Korbankan diri, tapi dengan tumbal, dengan imbalan yang tiada tandingannya, yang mengalahkan dunia beserta segala isinya, yang berlipat-berlipat tanpa batas, menjadi sebab berimannya luar biasa banyaknya manusia. Dan mereka yang beriman bukan sekadar beriman, langsung menyusul si pemuda menjadi syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Lihat lebih jauh. Setelah manusia mengatakan amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Fa utiyal malik faqila lah ara'aita ma kunta tahdath qad wallahi nazala bika hadruh qad amana an-nas. Maka raja kemudian dibangi, ada pembisiknya. Pembisik ini bilang, tidakkah kamu lihat apa yang kamu khawatirkan ternyata telah terjadi. Demi Allah terjadi kekhawatiran. Manusia seluruh beriman kepada Allah, tidak mengakui lagi kamu sebagai Tuhan. Dia membangun negerinya, mendidik masyarakatnya di atas keyakinan ini dan sangat khawatir kalau ketuhanannya diganggu. Tapi justru yang dia khawatirkan itu terjadi. Bukan satu dua orang yang beriman, manusia beriman. Apa yang dilakukan si raja ini? Yang telah digiring oleh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang ketika menginginkan sesuatu pasti terjadi. Dia beriman, setelah sudah diperlihatkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa mengelak. Apa yang dia khawatirkan pasti terjadi. Mau membunuh tidak bisa. Ya, justru digiringkan terus mengakui ada Allah Subhanahu wa taala, bahkan digiring untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengakui, tapi mengucapkannya, mengamalkannya, iya, dan membuktikannya bahwa Tuhannya pemuda betul-betul hebat, mengalahkan dia. Dia tidak bisa berbuat apa. Sadar, orang yang hatinya sudah ditutup, tetap semakin larut dalam kesesatan. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menampakkan kehebatannya yang nampaknya mustahil di kalangan manusia. Coba lihat ketika Fir'aun yang khawatir kerajaannya akan hancur. Apa yang dia lakukan? Dia khawatir terhadap Bani Israel. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh anak-anaknya Bani Israel. Di saat tahun pembunuhan anak-anak itu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahir. Nabi dan Rasul yang akan menjadi sebab hancurnya kerajaan. Justru lahir. Lahir apa? Lahir dan dibesarkan di istananya malah. Masuk akal. Justru dia membunuh. Tapi justru si penghancur kerajaan ini dibesarkan di tengah istana. Menjadi anak angkatnya Fir'aun. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kenapa kita tidak memurnikan harapan hanya kepadanya? Kenapa justru masih ada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mesti ada sembahan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun semakin ingkar, maka ini pun semakin ingkar. Dia perintah mana bil ukhdud bi afwahis sakat fakhuddat
wa udrima fiha an-niran wa qala man lam yarji' andi fathimu fiha aw qila la iqtaham fafa'alu. Maka sang raja atau si raja ini memerintahkan pasukannya untuk menggali Ukhdud. Qutila ashabul Ukhdud. Dalam Al-Quran betul-betul binasa ashabul Ukhdud. Ini dia suruh menggali Ukhdud. Ukhdud galian kayak selokan, parit-parit, ya sempit, tidak lebar itu. Ukhdud itu tidak lebar, sempit. Kemudian dinyalakan api di bawahnya. Dan ini diletakkan di apa? Di tempat-tempat keluar. Ini Allah alam sepertinya kerajaan ini berbenteng. Ya, tidak ada orang bisa lari. Mau lari ada pintu. Di situ sudah didapkan tempat lubang yang terbakar. Orang-orang mau tidak mau harus datang. Manusia yang berkumpul langsung diperhadapkan. Tidak bisa lari kecuali harus masuk. Kembali, raja mengatakan, siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka lempar dia masuk. Fafa'alu, maka pasukannya pun melakukannya. Terjadilah proses pembunuhan yang sangat mengerikan dalam keadaan mereka menyaksikannya. Padahal sudah diperlihatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hakim. Mereka tidak menyiksa orang-orang beriman kecuali keberimannya mereka kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Dan raja sudah menyaksikan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia semata yang mampu mewujudkan. Terjadi pembunuhan. Diajak beriman, tidak ada yang mau kembali kepada agamanya. Coba lihat hebatnya keimanan ini. Luar biasanya keimanan ini. Baru beriman jika itu. Sama yang terjadi pada tukang-tukang sihir Fir'aun. Awal paginya mereka tukang-tukang sihir. Esoknya mereka adalah para syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang disalib secara bersilang oleh Fir'aun. Kalau ini dibahas sampai hatta ja'at imra'ah wa ma'aha sabiyyun laha. Di sini pembahasan sabar. Fataqa'asat an taqa'a fiha faqala laha al-ghulam ya ummah isbiri innaki 'alal haqq. Sampai datanglah seorang pemuda, seorang wanita bersama dengan sabi, anak bayinya, yang juga sudah beriman kepada rohnya pemuda ini. Ingat, manusia segera beriman, sebab sudah terdengar pun mau dibunuh tidak bisa mati-mati. Nanti raja ikuti maunya dan beriman, minta pertolongan kepada Tuhannya pemuda, baru mau meninggal pemuda ini. Berarti apa? Bukan raja yang membunuh sebenarnya, Tuhannya pemuda yang membunuh pemuda ini. Raja tidak ada apa-apanya. Mereka akhirnya beriman kepada Tuhannya pemuda. Lihat kekuatan iman ini. Dia rela mengorbankan dirinya. Menjatuhkan dirinya atau dijatuhkan ke dalam parit yang menyala-nyala ini. Yang segera mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dipanggil dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridha. Ketenangan apa yang menguasai mereka? Ketenangan dalam beriman. Api di depannya, mereka rela untuk menjerumuskan dirinya masuk ke situ. Itu ketenangan jiwa. Tapi datang seorang wanita dengan anak bayinya, seolah-olah
ragu untuk jatuh, untuk masuk ke dalam api. Maka apa yang terjadi? Sang bayi berkata, "Ya ummah, isbiri fa innaki alal haq." Hai ibuku, bersabarlah engkau karena sungguh engkau berada di atas kebenaran. Terjatuhlah beliau radhiyallahu anha bersama bayinya. Yang selanjutnya menjadi orang-orang yang dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lihat kesabaran yang sangat luar biasa ini. Kesabaran alal haq, di atas al-haq. Ini sabar tingkat tinggi. Walaupun sabar ada tiga. Sabar terhadap musibah. Ini sabar paling rendah. Yang paling hebat, sabar di atas al-haq. Al-haq 2. Tinggalkan larangan, lakukan perintah. Yang paling berat, melakukan perintah. Di bawahnya, meninggalkan larangan. Sebab meninggalkan larangan, sekedar ditinggalkan. Adapun melakukan perintah, terwujud perbuatan. Jangan kamu membantu pencuri. Kan sekedar diam saja, jangan bantu. Iya. Niatkan karena Allah, jangan bantu. Jangan gunakan uangmu membantu untuk membeli minuman keras. Sekedar tidak mau, iya. Maka dia sudah beribadah, mendapatkan pahala, meninggalkan larangan. Tapi kalau dibilang bantu pembangunan masjid, dia harus melakukan perbuatan. Ini lebih berat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dalam makna kesabaran. Mereka yang terjatuh itu kenapa bisa menjatuhkan dirinya ke dalam api? Kenapa? Kenapa tidak ada yang teriak-teriak? Pemuda ini, wanita ini pun itu sekedar apa? Taqa'asat. Sekedar ragu. Tapi segera dikuatkan oleh putranya yang masih bayi. Bersabarlah engkau wahai ibuku, karena sungguh engkau di atas al-haq. Kenapa mereka bisa sabar dengan saya seperti ini? Kenapa? Ini tidak sembarang kondisi ini nih. Jelas-jelas dia sudah lihat orang disiksa, dimasukkan. Terus dia tetap ikuti. Kenapa bisa mendapatkan ketenangan itu? Wallahu a'lam. Di antara jawabannya, mereka merasakan nikmat yang lebih hebat daripada pedihnya api itu. Mereka sudah merasakan nikmatnya iman di saat itu. Memilih ridha Allah Subhanahu wa taala daripada ridha diri mereka. Dan di antara jawaban kenapa mereka sampai ke sini, mereka memiliki ilmu yang betul-betul teryakini, tertanamku. Mereka saksikan mukjizat demi mukjizat. Bagaimana si pemuda ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dan keadaannya menjadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan oleh masyarakat. Saking hebatnya sampai-sampai si raja pun mengakui Tuhannya si pemuda, bahkan minta pertolongannya. Mereka mendengar kehebatan doanya pemuda kepada Tuhannya dan langsung terwujud doa itu. Sesuatu yang sampai kepada mereka yang betul-betul meyakinkan ilmu dalam beriman. Mereka ilmui, mereka yakin nampak sesuatu itu. Sama dengan tukang-tukang sihir Firaun. Betul yakin mereka. Ini mukjizat tiada tandingannya. Sebab mereka semuanya apa? Tukang sihir yang sangat hebat. Allah katakan waja'u
bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang sangat hebat. Allah sendiri katakan, azim, sangat besar kekuatan sihir mereka. Berarti bukan barang tukang sihir. Ketika mereka lemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, yang mampu menyihir pandangan manusia, seolah-olah ular yang meliuk-liuk. Seolah-olah ular yang meliuk-liuk. Ternyata tongkat Nabi Musa yang semua tukang sihir ini tahu, tongkat betul-betul tongkat kayu dari betul-betul kayu, ketika dilepas dengan izin Allah menjadi ular yang betul-betul ular. Tidak sama dengan mereka. Mereka sadar dirinya tidak disihir matanya. Mereka tahu betul tongkat kayu ini jadi ular, betul-betul ular. Dalam sihir mustahil. Tidak ada sihir dimanapun merubah zat kepada zat yang lainnya. Tidak ada yang bisa. Ini tongkat kayu betul-betul jadi ular. Lebih mengerikan lagi, ular yang jadi memakan tongkat-tongkat ini yang seolah-olah jadi ular. Dan habis terlahap. Mereka langsung mengatakan, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami iman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Langsung beriman sebab apa? Sampai kepada mereka ilmu bahwa ini betul-betul mukjizat. Manusia tidak mungkin bisa melakukannya. Ada yang maha berkuasa memerintah Musa alaihi salatu wassalam. Mereka langsung beriman. Sama dengan ini, masyarakat ini. Mereka melihat ilmu. Iya. Yang tertanam kuat bahwa ada yang maha berkuasa. Iya, yang menundukkan si raja. Bahkan mengharuskan raja minta pertolongan kepadanya. Mereka pun langsung beriman. Sebab raja sendiri yang didik masyarakatnya. Iya, yang dituhankan, yang paling hebat kekuasaannya. Dan dia menampakkan kekuasaannya seenaknya ini. Ketika Allah nampakkan bagaimana justru si raja yang justru minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun langsung beriman. Fitrah manusia jemaah, ketika dinampakkan mukjizat, ketika dinampakkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu memahami ayat itu dan meyakininya, maka akan lahir keimanan. Ini jelas menjadi ilmu. Bahwa iman itu melalui ilmu. Sesuatu yang kita lihat, yang kita yakini. Dan bersyukurlah kita jemaah untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan oleh Rasulnya mukjizat hebat. Ayat-ayat Al-Quran yang dahsyat luar biasa. Pelajari, yakini. Kapan kita betul-betul meyakininya, maka akan lahir keimanan, lahir amalan soleh, lahir kesabaran. Dan ingat, mereka-mereka yang terbunuh ini, terbunuh sebagai orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka akan mendapatkan salam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Para penghuni surga disambut dengan salam, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Maka sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Sabar kita bagaimana, jemaah? Si pemuda bersabar menyatakan la ilaha illallah. Masyarakat pemuda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mampu bersabar, siap terbakar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin akan ilmu bahwa ada negeri akhir. Mereka yakin kematian tidak akan mungkin bisa dihindari. Iya, karena itu mereka memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan yang telah mereka rasakan ini, yang tidak pernah mereka rasa sebelumnya, direnggut kembali oleh si raja. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian perhatikan ucapan si bayi. Ya umma, wahai ibuku, isbiri, bersabarlah engkau. Fa innaki alal haq, karena sungguh engkau berada di atas kebenaran. Terdapat berbagai mukjizat. Pertama apa? Bayi berbicara. Bayi berbicara. Kemudian bicaranya bicara yang sangat jelas. Bicaranya bicara yang sangat jelas. Dia panggil ibunya. Selanjutnya lihat yang ketiga, kandungan ucapan si bayi. Ya umma, wahai ibuku, isbiri, bersabar engkau. Dari mana dia paham kalimat sabar ini? Dan bagaimana dia paham bahwa kalimat sabarlah yang paling akan menekan ibunya di saat ini? Kenapa bukan kalimat yang lainnya? Dan kalimat setelahnya, fa innaki, maka sungguh engkau alal haq, di atas kebenaran. Dari mana bayi yang tidak bisa berpikir, bisa berbicara dan mengetahui kebenaran? Semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menginginkan sesuatu, adakah yang bisa menghalangnya? Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi. Karena itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dalam berpegang di atas agama kita, menghadapi bahaya apapun juga, sabarlah. Berat. Tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita disabarkan. Dan supaya bisa mendapatkan kesabaran total, harus dengan ilmu. Sekali lagi dengan ilmu yang betul-betul nampak tertanam di dalam hati. Kemudian jamaah yang terakhir, di sini kita mendapatkan ilmu bahwa umat terdahulu dalam beriman sangat luar biasa beratnya cobaan mereka. Kita dalam beriman bagaimana? Kalau kita saksikan mereka, maka apa? Akan ringan ucapannya orang, kata-katanya orang, kalimat-kalimat jeleknya orang. Ketika apa? Ketika kita di kantor menampakkan penampakan Islam, ketika kita di rumah penampakan Islam, mungkin mertua belum sadar, bahkan orang tua mungkin belum sadar, mungkin istri juga belum sadar, atau kalau semuanya sudah sadar, mungkin tetangga belum sadar. Yang akhirnya melontarkan kalimat-kalimat jelek. Sabar. Apa artinya kalimat banjir itu? Ketika sudah diangkat naik, karena kita takut akan sabda Nabi sallam, ma asfala minal ka'baini minal izar, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, atau kama qala Nabi sallam. Semua apapun yang di bawah mata kaki, maka tempatnya dalam neraka. Apa artinya kata-kata yang orang kambing dan semacam itu bagi orang yang memelihara jenggotnya? Apa artinya orang-orang yang mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang ini dan semacamnya bagi orang-orang yang menegakkan namanya? Apa artinya semuanya? Apa artinya kata-kata yang itu? Kita juga punya kata-kata. Doakan moga dia bisa mendapatkan hidayah. Minimal katakan, katain apa misengi, tapi kuisemi. Kau tolong jago. Tapi lebih baik doakan. Sebab dia belum tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur 'urf wa'arid 'anil jahilin. Ambil jalan mudah. Tetap perintah ajak kepada kebaikan. A'rid dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh mengucapkan kebodohan, jangan kita bertindak jadi orang bodoh juga. Akhirnya jadi dua orang bodoh. Kurangi itu kebodohan.
Iya. Tekan dengan kesabaran. Mana jalan yang termudah? Iya. Tetap ajak kepada kebaikan. Maafkan, berpaling darinya. Supaya nantinya kebodohan dia minimal dia tidak ulangi kalau dia belum mau lakukan. Iya. Minimal dia tidak ulangi. Sehingga dengannya berkurang kebodohan. Baik, bersabarlah jamaah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat keadaan kita belum seberapa dalam beragama. Umat terdahulu telah dinampakkan di hadapan kita melalui hadis-hadis Nabi sallallahu sangat dahsyat dalam beragama. Mereka baru menyatakan keimanannya, tapi sudah diperhadapkan dengan cobaan yang sangat luar biasa beratnya. Semoga hal ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan, menambah kedalaman ilmu kita dan menjadikan kita seluruhnya ke dalam orang-orang yang mampu bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.